Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan wirausaha. Ini video part kedua ya. Untuk part kesatunya itu sudah Sensei upload di YouTube Sensei. Nah, ini kelanjutannya. Masih materi yang sama, di bab yang sama pula, bab 1 semester 1 untuk kelas 11. Materinya adalah kerajinan bahan lunak. Kemarin itu kita sudah bahas 4 poin, sekarang kelanjutannya yaitu poin ke-5, 6, dan 7. Apa sih? Sensei tidak akan mengulang poin ke-1 sampai ke-4. Ini poin ke-5, 6, dan 7. Nah, poinnya ada unsur estetika dan ergonomis, motif ragam hias, dan juga perencanaan proses produksi. Ini yang akan coba kita bahas ya. Kalau gitu coba kita bahas. Nah, kalau untuk unsur estetika dan ergonomis, kalian udah tahu lah, kalau estetika itu pasti bagiannya keindahan. Terus ada K3. K3 itu apa? Nanti coba kita bahas. Untuk motif ragam hiasnya itu ada bahan dasar lunak alami, bahan dasar lunak buatan. Maksudnya motif ragamnya bisa terbuat dari lunak alami dan lunak buatan. Motifnya seperti apa nanti juga kita bahas. Nah, terus ini ada perencanaan proses produksi, itu ada pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya usaha maksudnya. Nah, itu nanti masuk sumber daya manusianya apa. Terus fungsi dan kualitas produk, ada lagi menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar menentukan bahan dan material produksi. Itu masuknya ke situ. Nah, terus teknik produksinya juga. Kita ke unsur estetika dan ergonomis dahulu ya. Oke, apa sih unsur estetika dan ergonomisnya? Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, unsur estetika itu adalah unsur yang berkaitan dengan keindahan. Ini sudah pasti. Tolak ukurnya sudah pasti mengenai keindahan. Nah, nilai keindahan atau estetik itu memiliki prinsip. Ada prinsip balance, kontras, unity, dan harmoni. Balance itu harus seimbang nih, jadi keindahannya harus seimbang. Terus ada kontrasnya, terus ada unity, kesatuan, sama harmoni harus selaras. Jadi tuh kalau kerajinan itu kalau sembarangan kita bikin nggak balance, nggak ada kontras, terus nggak ada kesatuannya gitu kan, terus kayaknya nggak selaras gitu kan, itu kayaknya nggak jadi indah gitu loh kerajinannya kan, kayak apaan sih asal buatnya. Nah, jadi akan nanti kalau sudah balance, kontras, keselarasan, dan kesatuan nanti itu bisa menghasilkan, itu kita tuh kayak ngelihatnya, wah kayaknya bagus ya, kita ngelihatnya iya Allah indah banget, terus ngelihatnya iya Allah kok kayaknya makainya nyaman gitu, ngelihatnya nyaman dan sebagainya. Itu unsur keindahan, estetik kalau ingat aja, estetika itu pasti menitik beratkan pada keindahan. Kemudian ada unsur ergonomis. Udah kalau ada nomis pasti berkaitan dengan ekonomi ya. Nah, kegunaannya. Jadi kalau unsur ergonomis itu kegunaannya seperti apa? Prinsipnya ada dia keamanan, kenyamanan, keluasan. Keamanan kayak gimana? Security, iya benar. Jadi intinya kalau mau menciptakan kerajinan yang kita maunya ini unsurnya ini unsur ergonomis, prinsipnya adalah harus aman dipakai oleh siapapun. Misalkan kerajinan itu memang fungsinya sebagai benda pakai. Nah, kalau udah benda pakai otomatis kan harus aman dipakai, entah sama orang dewasa atau anak kecil itu. Kemudian harus nyaman juga, dipakainya harus nyaman. Terus ada luas. Nah, apa sih yang dikatakan luas? Yaitu dipakainya luas, terus kita nggak ribet atau nggak repot, jadi praktis gitu. Luas itu bisa dikatakan ke bagian praktis. Itu unsur ergonomis ya. Kalau tadi estetika itu menitik beratkan keindahan, kalau ergonomis itu menitik beratkan kegunaan. Selanjutnya kita cek. Tadi sudah, langsung ke motif ragam hias. Motif ragam hias ada apa saja? Kita cek di sini ada yang pertama itu realis. Realis itu ya benar mendekati realistis. Apa sih? Bentuknya nyata di alam sekitar. Jadi kalau motifnya dia realis, itu biasanya yang digunakan adalah seperti bentuk tumbuh-tumbuhan,
atau benda-benda yang ada di alam, bebatuan atau sungai atau gunung, itu pasti motifnya ada motif seperti itu. Itu realis ya. Ya realis, kalau kalian ingin biar ingat ya, realis itu realistis, berarti yang nyata. Jadi bentuknya yang ada gitu loh, bukan yang di pikiran kita, tapi yang memang sudah ada di sekitar di alam. Kemudian ada geometris. Betul, geometris apa itu? Nah, benar, teratur, diukur menggunakan alat ukur. Jadi kalau kalian melihat motif ragam hiasnya itu bisa diukur dan kira-kira dibuat bisa menggunakan penggaris atau alat ukur, itu namanya motifnya geometris. Contohnya kayak misalkan batik. Ya, itu batik, dan ini motif geometris itu memang sudah ada dari zaman dahulu gitu. Kayak relief gitu kan, gambar. Terus ada batik parang, batik kawung itu yang kiranya diukur pembuatannya. Selanjutnya ada motif selanjutnya, yaitu adalah motif dekoratif. Dekoratif itu deformasi atau penstiliran alami. Maksudnya apa? Kalau kalian tahu dekoratif itu kan kayak di dekor, bener. Jadi bentuk atau yang sudah ada tapi diubah atau disederhanakan gitu, atau tetap digambar atau diciptakan tapi tidak menghilangkan bentuk alaminya atau bentuk aslinya gitu. Jadi kayak di dekor digubah aja gitu, tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Jadi masih terlihat nih. Misalkan hewan gitu kan, burung atau bangau atau bunga, itu tetap masih terlihat bunganya, tapi nanti ada diubah seperti apa. Itu masuk ke dekoratif gitu. Terus ada yang abstrak. Kalau yang tadi dekoratif itu masih terlihat bentuk aslinya. Nah, kalau abstrak itu nggak terlihat. Jadi objek asal yang digambarkan itu tidak terlihat. Jadi kadang kita melihat ini abstrak. Abstrak itu pokoknya bukan yang yang biasa kita lihat kayak tumbuhan, kayak hewan gitu, tidak berbentuk seperti itu, tapi abstrak. Dan memang biasanya abstrak itu tidak ada tulisannya gitu untuk motif abstrak ini. Nah, itu adalah beberapa motif ragam hias untuk kerajinan bahan lunak ya. Bisa lunak alami, bisa lunak buatan. Jadi motifnya tadi ada seperti itu. Selanjutnya di sini ada perencanaan proses produksi. Kita cek perencanaan proses produksi itu yang seperti apa. Nah, pengelolaan sumber daya usaha. Ada apa aja pengelolaan sumber daya usaha? Nah, di sini ada 6. Ada man itu maksudnya ke manusia ya. Yaitu sumber daya usaha. Kita butuh tenaga manusia. Itu proses produksinya pasti. Terus ada money atau uang. Ya, kalau tidak ada uang, kita tidak bisa memproduksi barang. Entah menggaji si manusia yang membuat tadi kah, entah membeli alat dan bahan dan sebagainya. Yang ketiga itu ada material. Nah, material itu bahannya, bahan dasarnya. Itu material, bahan dasar untuk membuat kerajinan, itu masuk ke material. Terus ada 4 mesin atau teknologi atau mesinnya. Kita butuh alat, kita butuh mesin kalau kita mau buat. Contoh kayak kita buat sablon, itu kan juga ada alatnya. Kita mau buat kerajinan yang lain, itu juga ada alat-alatnya kan. Nah, itu udah pasti harus ada. Terus metodenya, cara kerja kita mau seperti apa. Bisa misalkan cara kerjanya, misalkan ini barang harus dihasilkan, misalkan menghasilkan 50 produk dengan selama 1 bulan. Itu maksudnya metode ya, cara kerja. Terus administrasinya mau seperti apa, itu cara kerjanya seperti itu. Dan yaitu tadi mau menggunakan alat apa, digunakan untuk apa, itu kan cara kerja. Yang keenam ini yang penting adalah market atau pasar. Itu penting banget ya, sasarannya mau siapa dan sebagainya. Dan kalau udah membicarakan market, itu sudah pasti yang akan dilihat adalah harga segini kualitasnya seperti apa, dan seperti itu market. Selanjutnya ada menentukan fungsi dan kualitas. Pasti dong menentukan fungsi yang tadi, fungsinya sebagai benda hiaskah atau benda alat sebagai pakaikah, dan fungsinya bisa digunakan untuk apa, misalkan keseharian.
atau untuk survive hidup dan sebagainya. Harus bentuknya seperti apa, bahannya mau kayak apa. Jadi agar kualitasnya bagus tuh bahannya seperti apa. Nah, itu jadi ngefek juga ke yang tadi money dan material. Itu menentukan fungsi dan kualitas. Segmentasi pasar apa sih Sensei? Nah, ini segmentasi pasar tuh ya sasaran pasarnya mau ke siapa nih? Pelajar kah? Ke ibu rumah tangga kah? Gitu. Selera konsumennya, seleranya nih kira-kira apa? Biasanya kan yang booming atau yang lagi ngehits itu biasanya kan. Tapi jangan juga terlalu kita mengikuti selera konsumen. Kalau bisa kita kalau mau buat produk kerajinan ya yang unik pun bagus gitu. Kalau mau tidak selalu fokus ke selera konsumen gitu. Kalau kita ngikutin selera konsumen terus juga kadang kan berubah-ubah seleranya, tergantung kondisi dan masa kan, citra produk gitu. Dan distribusinya gimana, saluran distribusi, mau distribusinya ke face to face atau ke langsung ke market yang lebih besar pasarnya dan sebagainya. Lebih ke kerja sama juga sih itu. Nah, terus penentuan harga itu penting banget. Nah, kalau udah ngefekin penentuan harga itu pasti berkaitan dengan bahannya, alatnya, itu udah pasti bahan alat. Baru kita tentukan harganya seperti apa. Itu proses perencanaan produksi ya. Selanjutnya kita cek lagi, itu sudah selesai. Yang tadi 7 poin tadi sudah selesai ya. Poinnya ada motifnya, terus tadi ada perencanaan produksinya, ada fungsinya untuk apa gitu, unsurnya untuk apa. Perencanaan pembuatan kerajinan bahan lunak itu bisa kalian searching atau bisa kalian cari tahu. Jadi kalau kalian mau membuat kerajinan bahan lunak itu kalian cari tahu dulu. Bisa via internet, kalian tanya-tanya atau cari tahu ini lagi booming apa ya, lagi ngehits apa, di buku juga bisa, atau kalian cari-cari di majalah atau di berbagai sumber bisa kalian cari. Kalau kalian nanti ingin mencoba menghasilkan produk kerajinan bahan lunak untuk wirausaha ya. Oke, minasan, ternyata poinnya sudah dijelaskan. Poinnya tadi sudah dijelaskan. Nanti ada tugas yang dari Sensei. Tugasnya adalah ini, menganalisis perencanaan produksi kerajinan dari bahan lunak. Nah, ini nanti silakan kalau kurang paham balik ke Google Classroom. Silakan kalian masing-masing cek Google Classroom, di situ tugas dan materinya juga sudah Sensei posting, Sensei share. Nanti kalian lihat petunjuk pengerjaannya dan pengumpulan tugasnya seperti apa. Jadi tugasnya adalah seperti ini, menganalisis perencanaan produksi kerajinan dari bahan lunak. Ada namanya, fungsinya sebagai apa, produknya apa, targetnya untuk apa, penggunaan produknya untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan teknik produksinya seperti apa. Targetnya bisa untuk laki-laki atau perempuan, produknya ini diproduksi secara massal atau tidak. Namanya ini adalah nama produk ya, nama kerajinan kalian itu apa yang kalian temukan. Jadi silakan cari, ini ada 4, silakan cari 4 produk kerajinan dari bahan lunak. Kalian analisis fungsi, produk, target, penggunaan, dan teknik produksinya. Kalau sudah, nanti silakan kalian cek di Google Classroom petunjuk pengerjaan dan pengumpulannya sudah Sensei share. Oke? Semangat ya untuk mengerjakannya. Pokoknya tetap selalu fokus dan selalu disiplin meskipun kalian belajar dari rumah. Ya, oke, mungkin cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.